Mau minum dulu lah. Bete aja. Halo gengs, balik lagi ke channel Stasi Gingers. Di video-video sebelumnya, Nixia pernah build PC gaming dengan budget 5 juta dan 10 juta pakai prosesor AMD. Nah, di video kali ini aku nggak mau kalah juga dong. Aku mau build PC dengan budget under 6 juta pakai prosesor Intel dengan kebutuhan gaming mid to low gitu. Penasaran kan sama speknya? Check it out. Cooler Master MWE 450. Power supply ini emang belum bronze certified, tapi setidaknya power supply ini udah 80 plus dan aku juga udah riset sih, kualitasnya udah terjamin banget. ASRock RX 570 4GB Phantom Gaming. Nah, karena ini rakitannya di bawah 6 juta, jadi aku pakainya RX 570 4GB aja. Intel i3 9100F. Kenapa aku pakai i3 seri F ini? Karena sebenarnya kita cuma butuh core-nya aja, gengs. Buat grafiknya, kita pakainya ASRock RX 570 4GB tadi. Nah, buat nekan budget biar lebih murah, akhirnya aku cari motherboard dengan soket 1151 yang ngedukung Intel Gen 9 dengan harga paling murah. Apalagi kalau bukan ASRock H310CM DVS. Walaupun udah pakai SSD ADATA SU650 120GB, aku tetap pakai harddisk Toshiba 1TB karena yang namanya PC gaming udah pasti butuh storage yang lebih besar. Dan harddisk ini juga punya speed 7200 rpm loh. Cube Gaming Locus. Wajar aja kalau casing yang satu ini murah karena pas pembelian kalian belum dapat fan, jadinya harus beli fan terpisah lagi. Nah, di sini aku pakai 2 buah fan Cube Gaming Bright 12 cm. Nah, itu dia speknya, gengs. Itu semua tadi harga barang baru ya, bukan harga barang second. Terus harganya juga sesuai sama pas waktu aku bikin video ini. Terus gak usah banyak cincong lagi. Kok lihat aku rakit PC-nya.
Udah kelar nih gengs rakit PC-nya. Gimana menurut kalian? Tapi bentar, aku mau cabut plastiknya dulu. Satisfying part. Tarik. Keras juga. Seru juga. Susah beneran. Kayaknya harus berdiri deh. Wah, nyangkut. Beras wah. Kok perasaan waktu itu gampang ya? Kok cuma perasaan gue aja? Dan belum. Tada! Jadi ini PC-nya guys. Bagus banget kan? Nggak ada uang. Dah. Aduh, jadi bingung mau apa. Untuk time spy, total skor yang dihasilin di angka 3.759. Selanjutnya untuk time spy ekstrim, total skor yang didapat hanya 1.701. Lalu lanjut ke Fire Strike. Total skor yang dihasilkan 10.119. Fire Strike Ultra mendapatkan 2.815 dan Fire Strike Extreme mendapatkan 5.208. Sebagai perbandingan, aku main dua game yang berbeda. Di game CSGO, FPS yang dihasilkan rata-rata adalah 100-120 FPS pada kondisi recording yang menggunakan konfigurasi software X264. Dengan kata lain, menggunakan CPU untuk memprosesnya. Jadi wajar aja kalau penggunaan CPU di sini lebih berat dan panas ketimbang VGA-nya. Kalau nggak dalam kondisi recording, FPS yang dihasilkan ada di angka 120-140. Tapi menurut aku pakai fan standar di suhu kayak gini masih tergolong bagus-bagus aja kok. Oke lah buat ngegame. Terus di sisi VGA-nya, penggunaan yang hampir optimal di game ini dengan core clock yang bisa stabil ada di 1244 MHz dan suhu maksimum di 72 derajat Celcius. Oh iya, tapi kalau kamu sering gunain PC buat gaming, seharian main terus, aku saranin sih buat ganti coolernya ke cooler aftermarket biar suhunya bisa tetap stabil. Game kedua yang aku mainin adalah Apex Legends. FPS yang dihasilkan berkisar antara 60-80 tergantung scene gamenya. Konfigurasi recording yang aku pakai masih sama kayak yang pertama, yaitu software X264. Kalau di game pertama suhu CPU-nya lebih besar, tapi di game kedua ini suhu VGA-nya bisa lebih gede karena game ini lebih ke GPU usage dan penggunaan VGA di game ini bisa mencapai maksimum usage-nya. Suhu CPU maksimalnya ada di angka 70 derajat Celcius dan VGA di angka tertingginya yaitu 76 derajat Celcius dengan core clock yang masih stabil di 1244 MHz. Dengan kata lain, masih dalam batas aman karena masih di bawah 80 derajat Celcius. Settingan game yang aku pakai di dua game barusan adalah medium high 1080p ya. Dengan spesifikasi semua standar, gak ada yang aku overclock. Jadi jika kalian ngerasa masih kurang dan butuh FPS yang lebih besar lagi, kalian bisa ngubah settingannya menjadi medium. Lalu mungkin aja penggunaan RAM single channel di setup ini yang ngebuat FPS-nya berbeda jika dibandingkan dengan memakai dua channel. Tapi dengan catatan, performa dari PC ini bisa nyentuh batas maksimumnya karena penggunaan komponen serta suhu dalam PC ini yang terjaga karena aku tambahin 2 buah fan untuk intake dan outtake. Adata SU650 120GB.
Sebenarnya harga SSD sekarang lagi mahal-mahalnya, dan ini juga yang jadi dilema aku ngerakit PC kali ini. Dimana beberapa bulan yang lalu, harga SSD 120GB SATA masih di harga 200-an, tapi kali ini harganya udah sampai 300-an ribu. Tapi ya apa boleh buat, bukan PC gaming namanya kalau nggak pakai SSD ya kan. Apalagi ada ATX U650 bisa up to 540 Mbps dengan harga yang sangat bersaing dengan brand kompetitor. Nah, kita lihat secara estetika emang PC-nya nggak kelihatan wah sih, nggak ada RGB-nya. Tapi ya sebagai pemanis, yang penting ada LED merahnya dikit lah ya. Lagian percuma juga kalau estetikanya bagus tapi performanya kurang. Apalagi dengan budget under 6 juta yang kita utamain itu performanya bukan si estetikanya. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana nih, gengs? Budget 6 juta dengan hasil benchmark yang kayak tadi aku dijelasin. Coba dong share pendapat kalian di kolom komentar. Terus kalau misalnya kalian juga punya racikan sendiri under 6 juta, boleh juga di-share. Mungkin segitu aja dulu review dari aku. Bye bye, see you next video.